Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Progresan di Bali, Jemaat Galang Ningi Abian Base, hari Selasa 5 Maret 2024. Bersyukur Bapak Ibu kita boleh bertemu hari ini ada dalam keadaan sehat dan Tuhan masih memberkati kita sampai hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendasari aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami napas kehidupan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang masih kepercayaan pada kami. Pagi ini kami rindu untuk mengawali aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu hari ini, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Begitu juga jemaat-Mu yang mendengarkan boleh terberkati oleh firman-Mu hari ini. Roh jahat penguasa kegelapan yang mau mengambil firman-Mu dari tempat ini, saya patahkan kuasanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita hari ini terambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yunus 3 ayat 9 dan Markus 11 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Yunus 3 ayat yang ke-9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Dan bacaan kedua dari Markus 11 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami krisis kepercayaan ketika menghadapi seseorang atau masalah? Bagaimana suasana hati kita saat itu? Perasaan kesal, marah, kecewa, bercampur aduk di dada kita yang membuat kita mungkin susah bernapas. Pada saat situasi yang demikian, apa yang akan kita lakukan? Sebagian orang akan melampiaskan dengan berbagai cara. Dalam bacaan dari Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan, Aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita punya keberanian percaya kepada Allah, sebab kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang memberi kepada kita apa yang kita butuhkan dengan mengabulkan doa kita. Keberanian ini muncul dari pengalaman iman yang kita alami setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anaknya, kita percaya bahwa Ia memberikan segalanya kepada kita. Dan hal yang terbesar adalah dirinya bagi hidup kita. Bila yang terbesar sudah dinyatakan bagi kita, maka hal-hal yang lain pun menjadi bagian dari kita. Artinya,
Sebelum kita meminta apapun, hal itu telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat pertama dari perenungan firman Tuhan hari ini dikatakan, siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Yunus dipanggil memberitakan malapetaka dan hukuman kepada orang Niniwe pada saat itu. Ketika orang Niniwe mendengar berita Yunus, mereka percaya kepada Allah dan serta menyatakan diri bertobat. Respon yang benar bagi orang Niniwe, ada perubahan dalam hidup. Itulah yang Tuhan mau untuk kita sampai saat ini. Tuhan mau kita berbalik, yang dulunya berada dalam dosa, berbalik kepada kebenaran. Kita yakini bila kita semakin dekat dengan Tuhan, permintaan kita akan semakin sesuai dengan rencananya. Karena kita tidak meminta apa yang berkenan bagi diri kita sendiri, tetapi yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Dalam kondisi seperti itu, kepada siapa kita hendak menggantungkan diri dan harapan dan kepercayaan kita? Adalah Allah yang pertama dan satu-satunya yang selalu kita ingat dan membawa diri melekat padanya dan berserah kepadanya. Percaya kepada Tuhan berarti juga haruslah percaya kepada waktunya Tuhan. Percaya kepada Tuhan harus diwujud nyatakan lewat perubahan hidup. Menyatakan doa dan permohonan dan tetap menjaga pada jalan Tuhan. Di akhir perenungan yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, saya, Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita semua di dalam kehidupan kita. Bangunlah nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan yang baik kepada sesama. Saling percaya dapat menjadi penguat kebersamaan, memantapkan tujuan bersama, dan percayalah pada cara dan waktunya Tuhan. Percayalah lagi pada diri sendiri. Percayalah pada sekitarmu. Akan ada perubahan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas taburan firman-Mu hari ini, menguatkan kami dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami saat ini, dimanapun Engkau tempatkan pekerjaan kami, usaha kami. Kami yakin Tuhan menyertai dan memberkati. Hari-hari kami ke depan Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Setiap usaha yang Tuhan percayakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.